Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan tentang materi manajemen file dalam mata kuliah sistem operasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama atas nama Andi Tendriola, yang kedua Andi Rahmat Marzuki, yang ketiga Muslan Derman, dan yang keempat Zaki Variansyah. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini, yang pertama akan dibahas overview berkas, yang kedua media penyimpanan berkas, yang ketiga perorganisasian berkas, yang keempat manajemen berkas, operasi pada berkas dan detektori, yang kelima manajemen berkas, pengelolaan ruang kosong, yang keenam manajemen berkas, pengelolaan alokasi berkas, yang ketujuh manajemen berkas, proteksi dan bagi pakai berkas, dan yang kedelapan backup dan recovery. Yang pertama, overview berkas. Overview berkas adalah file atau berkas yang dimana kumpulan informasi yang saling berkaitan dan diberi nama serta disimpan di penyimpanan sekunder, dan pemisahan elemen informasi dalam struktur berkas yang dilakukan dengan menyisipkan karakter kontrol di antara elemen-elemen tersebut. Struktur dari berkas dapat ditentukan oleh sistem operasi ataupun program aplikasi yang membuatnya. 2. Media penyimpanan berkas. Media penyimpanan berkas yang pertama, file storage. Berkas disimpan pada media penyimpanan sekunder, contohnya floppy disk, hard disk, cakram optis, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, unit alokasi terkecil pada berkas atau blok. Selanjutnya, saya akan persilakan Saudara Rahmat untuk melanjutkan perorganisasian berkas. Baik, terima kasih. Pengorganisasian berkas atau direktori adalah kumpulan notes atau simpul-simpul yang berisi informasi tentang semua file di dalam disk. Suatu berkas direktori digunakan untuk menyimpan simpul-simpul atau rekaman yang berisi atribut-atribut berkas yang secara logika berada di dalamnya. Selanjutnya, manajemen berkas atau operasi pada berkas dan detektori. Operasi-operasi terhadap berkas dan detektori dapat dilakukan oleh program aplikasi ataupun oleh pengguna lewat suatu aplikasi shell. Shell ini merupakan aplikasi interaktif yang memberikan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses layanan yang diberikan oleh sistem operasi. Contoh aplikasi shell adalah Explorer atau CMD, atau bisa dikatakan Windows. Dan yang kedua, Bash atau TES atau bisa dikatakan Linux. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Saudara Zaki Variansyah untuk memaparkan materi tentang manajemen berkas, pengelolaan ruang kosong. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, manajemen berkas tentang pengelolaan ruang kosong. Next. Pada pengelolaan ruang kosong yang jenisnya menggunakan bit vektor atau factory bit, setiap bit dapat merepresentasi tersedia atau tidaknya suatu blok di dalam disk. Jumlah bit yang dibutuhkan sesuai jumlah blok disk secara logika. Dan juga, vektor bit ini disimpan secara khusus di media penyimpanan dan diakses pada saat terjadi alokasi berkas baru, perbesaran ukuran berkas maupun pada saat terjadi penghapusan berkas. Selanjutnya yaitu manajemen berkas tentang pengelolaan alokasi berkas. Dalam pengelolaan alokasi berkas tentang alokasi berurut, file diletakkan pada alokasi disk yang berdampingan secara logika. Bisa diterapkan pada pengaksesan file secara berurut maupun langsung. Kelemahan alokasi berurut ini
alokasinya menjadi sangat tidak fleksibel karena harus mendapatkan segmen ruang kosong yang dapat menampung seluruh data berkas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Saudari Anita Indrola untuk menjelaskan manajemen berkas, proteksi, dan bagi pakai berkas. Baik, terima kasih. Manajemen berkas, proteksi, dan bagi pakai berkas. Beberapa mekanisme proteksi yang sering digunakan adalah proteksi berkas dengan password dan proteksi berkas dengan list atau daftar kontrol akses atau access control list. Selanjutnya, manajemen berkas, backup, dan recovery. Mekanisme untuk mendeteksi dan memulihkan berkas seperti yang pertama, pemeriksaan konsistensi data, misalnya memeriksa konsistensi atribut berkas yang tersimpan pada rekaman di direktori dengan kondisi berkas yang sesungguhnya. Selain itu, sistem operasi juga memeriksa apakah terjadi kerusakan pada berkas program sebelum dijalankan. Kemudian yang kedua, backup dan pemulihan berkas. Backup adalah penyalinan berkas ke media penyimpanan lain sebagai cadangan dan digunakan untuk memulihkan berkas jika terjadi kerusakan pada berkas aslinya. Salah satu fungsi lain dari manajemen berkas adalah melakukan backup secara otomatis terhadap sejumlah berkas-berkas yang penting. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi tentang manajemen file dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.